Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Erwin S. dengan NIM 2409 01500015. Di sini, saya akan menjelaskan cara mengerjakan jurnal umum. Langsung saja kita masuk ke transaksi pertama. Itu yang pertama, memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank sebesar 18 juta. Nama akunnya itu kas pada modal. Kas bertambah di debit sebesar 18 juta dan modal bertambah di kredit. Nah, pada bagian kredit, untuk lebih mudahnya, ketika kita mengetik nominalnya, tinggal ketik sama dengan, kemudian ketik nominal pada debit dan tekan enter, maka otomatis akan keluar angkanya. Dan transaksi berikutnya, membeli kendaraan sebesar 19.500.000. Apabila kendaraan bertambah, maka berada di sisi kredit debit 19.500.000. Dibayar secara tunai, maka kas berkurang dan berada di sisi kredit sebesar 2.500.000. Dan sisanya akan dibayar menggunakan hasil bayar. Untuk mengetahui hasil bayarnya, kita tinggal mengetik sama dengan, kemudian klik kendaraan pada debit sebesar 19 juta dikurangi dengan nominal kas, maka otomatis akan dikurangi dari 19.500.000 dikurang 2.500.000, maka 17 juta. Kemudian langsung masuk ke transaksi C, membayar sewa kantor dan ruang kerja sebesar 3.150.000. Apabila beban bertambah, maka berada di sisi debit sebesar 3.150.000. Dibayar secara tunai, maka kas berkurang dan berada di sisi kredit. Caranya sama, tinggal ketik sama dengan, kemudian klik nominalnya, tekan enter, maka otomatis akan pindah ke sisi kredit. Di transaksi berikutnya, yaitu membeli perlengkapan secara tunai. Perlengkapan bertambah, maka berada di sisi debit sebesar 1.450.000. Dibayar secara tunai, kas berkurang otomatis berada di sisi kredit. Caranya sama, ketik sama dengan, klik nominal pada debit dan tekan enter, maka angkanya akan langsung pindah. Transaksi berikutnya di bagian E, membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit. Peralatan kantor bertambah di debit sebesar 6.500.000. Dibeli secara kredit, maka utang kita bertambah berada di sisi kredit. Ketik sama dengan, klik nominalnya, tekan enter, maka langsung pindah. Caranya ke bawah hampir sama semuanya. Maka di sini saya akan mengefisienkan waktu, jadi saya persingkat. Baik, di sini saya sudah mengisi semuanya, sama seperti cara yang saya lakukan tadi. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, kita tinggal ketik sama dengan, ketik sum, buka kurung, kemudian kita blok semua bagian pada debit, kemudian tekan enter,
maka otomatis akan langsung terhitung ke bagian jumlah. Di sisi kredit pun sama. Kita tinggal klik sama dengan, ketik sum, buka kurung, kita blok semua nominal pada sisi kredit. Kemudian tekan enter, maka langsung keluar hasilnya. Dan di sini dapat kita lihat hasilnya balance atau sama pada bagian debit dan kredit sebesar 80.175.000. Baik, langsung saja kita lanjut ke buku besar. Pada bagian buku besar terdapat nama akun kas. Nah, untuk mengetahui yang termasuk bagian akun kas, kita dapat melihat pada bagian jurnal umum. Di sini, pada transaksi A terdapat akun kas. Jadi, keterangannya kita salin, kemudian tempel ke akun buku besar. Untuk nominalnya, kita dapat melihat akun kas berada pada sisi debit. Nah, di bagian buku besar, pada sisi debit, kita ketik sama dengan, kemudian ke jurnal umum, klik nominal kas pada debit, kemudian enter, maka otomatis akan pindah ke buku besar. Selanjutnya, kita ke jurnal umum lagi, cari akun yang terdaftar, cari transaksi yang terdapat akun kas. Nah, pada transaksi B terdapat akun kas, maka kita salin keterangannya, kemudian dipindahkan ke buku besar. Nominalnya kita dapat lihat nominal kas terdapat di bagian kredit. Nah, pada bagian buku besar, di bagian kredit kita klik sama dengan dan masuk ke jurnal umum, klik nominal kas pada kredit, tekan enter, maka otomatis langsung pindah ke buku besar juga. Selanjutnya, kita cari lagi transaksi yang terdapat akun kas. Kemudian dipindahkan ke buku besar. Di transaksi C, akun kas berada di bagian kredit. Maka otomatis pada bagian kredit kita klik sama dengan, kemudian ke jurnal umum, klik nominal kas pada kredit dan tekan enter. Dan langsung pindah ke bagian buku besar. Di sini saya akan persingkat waktu karena cara mengisinya akun kas sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi kita langsung saja. Nah, apabila semuanya sudah dipindahkan nominalnya dari jurnal umum ke buku besar, maka selanjutnya kita pindahkan ke saldo. Caranya yaitu apabila saldo normalnya berada di debit, maka saldo awalnya kita di debit, tinggal klik sama dengan, kemudian klik modal awal di debit, tekan enter, maka otomatis langsung pindah ke sisi kanan pada bagian saldo. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat rumus untuk di bagian saldo, yaitu
Apabila debit ketemu kredit, maka akan dikurangi. Sebaliknya, apabila debit ketemu debit, maka ditambah. Cara selanjutnya itu klik sama dengan klik saldo debit, kemudian ditambah. Terdapat cara simpelnya, yaitu untuk langsung menghitung keseluruhannya. Caranya klik sama dengan, kemudian klik ini debit, dan tambah pada bagian debit, dikurang pada bagian kredit 2.500.000, kemudian tekan enter. Maka 18 juta dikurang 2.500.000, hasilnya 15.500.000. Untuk mengefisienkan waktu, kita tinggal menarik ini ke bawah dan akan langsung terhitung jumlahnya secara keseluruhan. Nah, saldo akhirnya yaitu 14.475.000. Nah, selanjutnya kita pindah ke akun piutang usaha. Seperti sebelumnya, kita cari transaksi yang terdapat akun piutang usaha pada jurnal umum. Nah, pada transaksi K terdapat akun piutang usaha. Maka keterangannya kita salin, terus pindahkan ke buku besar. Dapat kita lihat akun piutang usaha terdapat di bagian debit. Maka otomatis di bagian buku besar kita klik sama dengan pada bagian debit dan ke jurnal umum dan klik nominal pada bagian debit akun piutang usaha dan tekan enter, maka otomatis langsung pindah ke buku besar. Nah, di sini karena nama akunnya, karena transaksinya cuma satu, kita langsung pindahkan ke bagian saldo. Caranya mudah, langsung kita klik sama dengan, kemudian klik saldonya, tekan enter, maka otomatis langsung pindah ke bagian saldo di debit. Lanjut ke akun perlengkapan. Kita ke jurnal umum, cari transaksi yang terdapat akun perlengkapan. Nah, pada transaksi D terdapat akun perlengkapan, kita tinggal salin keterangannya. Kita tempel ke buku besar. Nah, nominal akun perlengkapan berada pada sisi debit. Jadi, di sini kita klik sama dengan pada sisi debit, kemudian ke jurnal umum, klik nominalnya, dan tekan enter, maka otomatis langsung pindah. Di sini dapat kita lihat bahwa akun perlengkapan hanya terdapat pada satu transaksi. Jadi, pada bagian buku besar, kita langsung pindahkan ke saldo. Caranya mudah, klik sama dengan dan klik nominalnya, tekan enter, maka otomatis langsung pindah. Nah, pada bagian-bagian selanjutnya, di asuransi dibayar di muka, kita lanjut cari di jurnal umum. Nah, pada transaksi F terdapat akun asuransi dibayar di muka. Kita pindahkan ke buku besar. Pada bagian jurnal umum, akun asuransi dibayar di muka terdapat di bagian sisi debit. Jadi otomatis kita klik sama dengan di sisi debit, kemudian klik nominalnya, tekan enter, langsung pindah. Di sini dapat dilihat juga bahwa
transaksi yang berisi asuransi dibayar di muka hanya satu. Jadi langsung saja kita pindahkan saldonya, klik sama dengan klik nominal, tekan enter, maka langsung pindah. Untuk mengefisienkan waktu, karena caranya bersama, kita langsung saja ke bagian neraca saldo. Baik, di sini saya akan melanjutkan cara mengerjakan neraca saldo. Nah, pada bagian keterangan, di sini terdapat nama-nama akun. Cara simpelnya untuk memasukkan nama akunnya itu dengan mengetik sama dengan, kemudian masuk ke buku besar, klik nama akun kas, kemudian enter, maka otomatis akan langsung ke bagian neraca saldo. Nah, lanjut ke bagian neraca saldonya. Di sini dapat kita lihat di bagian kas, saldo akhirnya yaitu berada pada sisi debit. Maka di sini kita klik sama dengan, kemudian klik saldo akhir pada kas, tekan enter, maka otomatis langsung pindah ke bagian neraca saldo. Kita lanjut ke nama akun kedua, masuk ke buku besar, klik piutang usaha, enter, maka otomatis langsung pindah. Pada akun piutang usaha, saldo akhirnya berada di sisi debit. Maka di sini kita klik sama dengan, kemudian klik nominalnya, enter, maka langsung pindah. Kemudian akun ketiga, perlengkapan, kita klik perlengkapan, enter, langsung pindah ke keterangan. Kemudian saldonya kita klik sama dengan, masuk ke perlengkapan, saldo akhirnya itu berada di debit, kita klik enter, maka langsung ke bagian neraca saldo. Nah, begitupun cara pengerjaannya seterusnya. Tinggal klik sama dengan, cari nama akun, klik enter, langsung masuk ke keterangan. Begitu pula juga dengan saldonya. Klik sama dengan, masuk ke buku besar, cari saldo, berada di debit, kita klik, kemudian enter, maka langsung pindah ke bagian neraca saldo. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan percepat pada bagian ini. Nah, setelah kita pindahkan semua saldonya, sekarang kita tentukan saldo akhirnya atau totalnya. Jadi, caranya itu cukup mudah. Kita tinggal tekan sama dengan ketik sum, buka kurung, kemudian kita blok nominal pada bagian debit, kemudian tekan enter. Maka otomatis akan langsung turun hasilnya ke bagian total. Begitupun pada bagian kredit. Tinggal ketik sama dengan ketik sum, buka kurung, kita tandai, ketik enter. Maka otomatis langsung turun ke bawah. Dan ini hasilnya balance atau sama pada bagian sisi debit dan kredit. Saya kira itu yang dapat saya terangkan terkait cara mengerjakan neraca, jurnal umum, dan buku besar. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.